Bapak Ibu teman-teman? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Bisa. Baik, saya Bisa, coba bisa. slideshow. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang berkah ini, pagi Jumat, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita hanya bisa berkomunikasi melalui media Zoom ini. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kiranya dengan seringnya kita bersalawat kehadirat beliau, insya Allah di hari pada mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Muhammad Faisal selaku Direktur LP3H Hidayatullah, yang saya hormati Bapak Ibu para pejuang halal Hidayatullah yang dirahmati Allah. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, baik. Kita selaku pejuang halal harus semangat setiap saat, kapanpun dibutuhkan kita siap terjun. Begitu Bapak Ustadz ya. Bapak Ibu yang kami hormati, suatu kehormatan yang tidak terhingga bagi kami pada hari ini. Kami diminta untuk sharing atau berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman saya menjadi pendamping proses produk halal LP3H Hidayatullah. Sebetulnya apa yang sudah saya lakukan semenjak selesai pelatihan dulu belum ada apa-apanya sebetulnya dibandingkan teman-teman yang lain. Saya sempat diskusi juga dengan Ustadz Faisal, mungkin ada baiknya kita minta narasumbernya dari luar Hidayatullah begitu, yang memang sudah melakukan pendampingan pada banyak usaha ya, pelaku usaha. Namun berkat beliau meyakinkan saya yang penting kita berbagi pengalaman meskipun hasilnya belum seberapa dari internal kita. Mudah-mudahan ini lebih chemistry-nya lebih dekat begitu Bapak Ibu ya, sehingga kedepannya kita lebih bisa dekat lagi tentunya untuk memperjuangkan produk halal di wilayah kita masing-masing. Masya Allah, siap. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja pengalaman kami selaku pendamping PPH LP3 Hidayatullah. Saya mengikuti pelatihan pendamping PPH ini adalah pada batch kedua. Ya, jadi mengikuti batch kedua ini juga tahunya dari share dari beberapa grup yang saya lihat. Nah sebelum itu mungkin perkenalkan, kata pepatah kalau kita tidak kenal tidak dekat. Bapak Ibu, nama saya Feradis, tempat lahir di Air Tiris Kampar Riau, 15 Juni 1969. Udah lumayan tua lah, mungkin di grup ini saya yang paling tua nih Pak Ustadz Faisal ya. Udah 53 tahun ini. Makanya yang senior berbagi. Oh gitu, siapa Ustadz insya Allah. Bukan tua, senior. Senior ya, senior. Tua belum, muda lewat gitu. Muda, masih muda. Iya. Alamat rumah Jalan Merak, Gang Kenari nomor 1 Pekanbaru Riau. Nomor HP 085376983580. ID pendamping 2208733. Nah, ada beberapa medsos, mungkin rekan-rekan yang suka ngulik-ngulik handphone, yang punya Android bisa kita gabung, bisa kita komunikasi melalui medsos ini. Saya juga boleh dikatakan suka iseng juga lah dengan IT ini. Ada selain suka buat YouTube juga konten, kemudian suka nulis juga di kumparan.com.
Tapi saya belum sempat nih nulis terkait dengan LP3H kita Pak Ustadz. Mudah-mudahan ke depan bisa kita tulis. Kalau ada waktu nulis-nulis tentang halal, Ya. boleh nanti kita submit di ini kita di Sentra Halal atau di apa webnya LPH. Insya Allah siap Ustadz. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa sharing lagi. Bapak Ibu, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, awal saya menjadi pendamping PPH ini melihat ada flyer di grup WA Juleha, DPD Juleha Riau. Jadi saya ikut juga gabung dengan teman-teman Juleha. Ya, salah satu motivasinya yaitu tadi ingin beramal gitu ya di akhir-akhir hayat ini, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada flyer ini pelatihan BAT 2 pendamping PPH ya, proses produk halal yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 Juli 2022 yang lalu. Jadi yang memotivasi saya untuk ikut pelatihan ini, yang pertama sesuai dengan informasi di flyer ini, membantu pemerintah dalam program jaminan produk halal gitu ya. Jadi tanpa adanya pendamping PPH ini, pemerintah akan merasa kesulitan untuk langsung terjun menghalalkan dalam tanda petik seluruh produk baik makanan, minuman, obat, kosmetika yang ada beredar di pasar begitu. Kemudian yang kedua, membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi produk halal. Nah, ini juga motivasi yang sangat kuat bagi saya karena apa? Di lingkungan tempat saya tinggal itu banyak usaha-usaha mikro, kecil yang itu perlu pendampingan sebetulnya, ya. Selain pendampingan dari dinas terkait, terutama lagi terkait dengan halal, karena setahu kami di Pekanbaru belum ada yang melakukan pendampingan ini. Jadi ini juga memotivasi saya untuk mengikuti pelatihan ini. Kemudian yang ketiga, membantu konsumen dalam mendapatkan produk makanan ataupun minuman halal. Nah, ini juga motivasi yang sangat kuat karena apa? Sekarang pemerintah menggalakkan wisata halal. Jadi wisata halal itu harus memberikan jaminan kepada para wisatawan, baik itu tempat ibadahnya, rumah makannya, ataupun produk-produk makanan minumannya harus ada jaminan halalnya. Kemudian yang keempat, mendapatkan insentif setiap turun membantu pelaku usaha dalam pendampingan proses produk halal. Nah, ini saya pikir impact ya dari upaya-upaya yang kita lakukan 3 hal di atas. Nah, jadi jangan jadikan yang poin keempat ini sebagai motivasi utama, karena kalau menurut saya ini yang menjadi motivasi usaha kita belum cukup ya untuk memotivasi kita untuk melakukan pendampingan. Jadi mungkin 3 hal di atas yang pertama itulah yang menjadi alasan kuat bagi kita selaku pendamping bisa membantu pelaku usaha menghalalkan produknya meskipun dari bahan-bahannya sudah jelas halal, tapi mungkin dari prosesnya yang belum bisa kita katakan halal. Nah, dari pelatihan itu alhamdulillah saya lulus dan dapat sertifikat. Mungkin kita semua di sini juga sudah mendapatkan sertifikat. Lalu pihak LP3H melakukan predikatnya dong, sangat memuaskan. Oh ya, alhamdulillah dapat predikat sangat memuaskan. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah lulus dari LP3H, kita semua diajukan oleh LP3H Hidayatullah ke BPJPH untuk menjadi pendamping. Nah, jadi pada saat pengajuan itu di tanggal 11 Agustus, kayaknya prosesnya cuma makan 1 hari nih Bapak Ibu ya. Mulai dari pengajuan, proses verifikasi, pengajuan lagi, kemudian verifikasi Rizka dan disetujui sebagai pendamping. Nah, itu kayaknya cuma 1 hari di 11 Agustus 2022 yang lalu. Berarti Pak Feradis, maaf, kecepatan BPJPH dan kecepatan Mas Dika juga untuk merespon. Ya, nah alhamdulillah kita punya LP3H Hidayatullah yang betul-betul bisa kita andalkan ya dari awal hingga ke depannya nanti. Buktinya dari tanggal 26 tanggal 11 kita sudah terdaftar
selaku pendamping halal gitu ya, pendamping PPH. Dan setelah ada penetapan, kita dapat akun dari Ustadz Faisal, masing-masing kita diberi akun si halal. Sampai saat ini saya baru bisa melakukan verifikasi validasi itu baru 9 pelaku usaha begitu ya. Jadi kalau dilihat dari rentang waktu mulai dari, kalau nggak salah kan Sehati 22 itu dibukanya 24 Agustus Ustadz ya. Sampai besok ini 17 September berakhirnya. Nah, baru 9. 17 September betul. 17 September nih besok nih habisnya. Baru 9 pelaku usaha yang bisa saya verifikasi. Nah, sebetulnya kalau kita bisa melakukan pendampingan itu lebih tersistematis, saya yakin dalam waktu sebulan itu lebih ya, lebih dari 9 ini bisa kita lakukan verifikasi. Nah, ini mungkin nanti saya ceritakan bagaimana melakukan pendekatan terhadap 9 PU ini. Sebetulnya yang saya lakukan pendekatan itu lebih dari 9. Mungkin ada 15 PU yang sudah saya hubungi dan yang bersedia untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal itu, nah inilah baru 9. Jadi itu suka duka kita selaku pendamping itu memang akan membentuk kita menjadi pendamping yang halal di lapangan. Begitu Bapak Ibu. Nah, dari 9 itu, inilah yang bisa saya verifikasi, dan ini adalah orang-orang yang dekat dengan lingkungan saya. Nah, jadi mereka itu memang betul-betul percaya dan yakin dari informasi yang saya sampaikan kepada mereka. Karena ada beberapa PU itu kita sampaikan seolah-olah nggak peduli begitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita di lapangan. Yang pertama nih, yang pertama sekali saya dampingi adalah bawang goreng Bunda Ani. Kemudian ada donat Jaya. Lalu ada aneka keripik 3 Bunda. Kemudian ada gorengan Bu Siti. Ada kue Bu Gus. Produknya itu singkong, sate singkong. Kemudian ada gorengan Bu Zulfa. Ada dapur Bu Dian. Ada Yanti Awang Snack. Nah, ini produknya kue bawang jengkol ini. Ya, agak spesifik, agak aneh juga produknya. Terus yang terakhir, jamur crispy. Dari jamur dibuat keripik dan rasanya gurih. Nah, itu pengalaman kita jadi pendamping pada saat kita turun verbal. Ya, alhamdulillah. Kalaupun belum dapat honornya Ustadz ya, kita udah makan duluan produk-produk dari PU tersebut. Begitu Bapak Ibu sekalian. Honornya ya pas sudah perpal langsung. Ya, jadi honornya itu anggap aja rezeki sampingan Bapak Ibu sekalian. Nah, dari pengalaman saya selama mendampingi PU di lingkungan saya di Pekanbaru, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada modal yang harus kita miliki ya, meskipun kita sudah mengikuti pelatihan begitu. Nah, yang pertama terkait dengan konten atau terkait dengan substansi halal tersebut. Jadi kita selaku pendamping itu harus memiliki pengetahuan tentang sertifikat halal itu. Jadi istilahnya mengambil istilah dari pendamping yang lain, ada 3W, 1H. Nah, 3W ini what, why, who. Dan 1H-nya itu how, kira-kira begitu. What ini apa? Jadi kita harus mampu menjelaskan terkait dengan sertifikat halal itu. Mulai dari regulasinya, Undang-Undang 33 2014, kemudian aturan-aturan di bawahnya, yang mengharuskan yang sebagai dasar begitu ya. Kemudian why. Nah, mengapa produk itu harus disertifikasi halal? Kita harus mampu menjawab. Jadi kalau nanti kita melakukan pendampingan terus ditanya oleh PU, kenapa kok harus pakai sertifikat halal, kira-kira begitu. Kan jualan saya cuman ini kok, jelas dari pisang, dari tepung, pakai merica, pakai roiko, kan itu semuanya halal. Nah, jadi kita selaku pendamping harus mampu menjawab mengapa
seluruh produk makanan, minuman maupun obat seperti kosmetika, jamu itu harus ya memiliki sertifikat halal. Jadi kita harus mampu Bapak Ibu sekalian. Kemudian who, ini siapa nih? Siapa yang harus kita hubungi? Ya, siapa yang harus kita dekati? Nah, tentu pertama sekali pelaku usahanya. Kemudian siapa yang melakukan? Yang melakukan tentu kita selaku pendamping. Nah, kemudian satu hak terakhir, how? Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana caranya kita melakukan pendampingan? Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah ikut pelatihan. Ini maaf nih Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, rumah saya ini perlintasan pesawat, jadi mungkin secara berkala pesawatnya lewat, mungkin suara kita agak terganggu. Nah, how? Begitu ya. Bagaimana? Kita udah ikut pelatihan, dapat sertifikat, dapat akun, dan sudah bisa mengakses akun si halal. Bagaimana? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, ini memang harus kita pahami langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan pendampingan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita harus punya kontak. Nah, Ustadz Faisal, Ustadz Rozi, dan Ustadz yang sudah memberikan pembekalan kita pada saat baik itu saat pelatihan maupun coaching klinik sudah menyampaikan ke kita kontak ini bisa kita ambil dari aplikasi si halal. Nah, itu kita bisa lihat mana yang dekat dengan alamat kita, itu bisa kita hubungi. Kemudian yang kedua, cara kedua adalah melakukan turun langsung, kunjungan langsung. Nah, mana nanti yang bisa kita berkomunikasi lebih lanjut, itu yang harus kita lakukan pendampingan. Nah, ini juga harus tersistem. Kemudian prosesnya dan prakteknya seperti apa. Jadi kita selaku pendamping harus paham cara alur kerjanya. Ya, kita harus pendekatan ke PU itu tentu yang pertama harus membuat NIB kalau NIB-nya belum ada. Kemudian harus menyusun dokumen sistem jaminan produk halalnya atau SJPH. Kemudian bagaimana pendaftaran ke akun halal oleh si PU-nya sendiri. Nah, kemudian kita selaku pendamping, setelah mereka membuatkan SJPH, kita lakukan visitasi, verifikasi, dan validasi. Setelah kita visit, setelah kita kunjungan, survei, memang benar adanya sesuai dengan SJPH yang mereka buat, barulah kita lakukan validasi di akun kita sebagai pendamping. Nah, itu kan idealnya Bapak Ibu. Tapi yang saya alami tidak seperti ini, ya. Jadi memang saya punya keinginan kuat bagaimana caranya kalau saya ini PU, yang pertama membuat NIB-nya seperti apa, kemudian membuat dokumen SJPH-nya seperti apa, melakukan pendaftaran ke akun halalnya itu seperti apa, melakukan input datanya seperti apa. Nah, itu saya ingin memahami ini karena ya IT ini gampang-gampang sulit ya Pak Ustadz ya. Jadi saya berperan sebagai pelaku usaha dulu. Sehingga pada saat nanti ada pelaku usaha yang menyusun SJPH atau membuat NIB atau melakukan pendaftaran ke akun halal, nah itu kita paham tahapannya seperti apa begitu ya, karena kita sudah melakukan. Oh, kalau terkendalanya di sini, coba klik yang ini, coba menu ini. Nah, jadi kita sudah bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun kita pendamping, menurut saya kita wajib tahu ini cara membuat NIB, cara membuat NPWP, cara membuat SJPH, cara mendaftarkan akun PU ke si halal, cara melakukan upload dokumennya. Nah, jadi nanti pada saat ada pertanyaan dari PU kita sudah bisa menjawab. Nah, apalagi kita selaku pendamping, tentu kita harus paham betul bagaimana cara masuk ke akun si halal, kemudian melakukan verifikasi, validasi, dan rekomendasi dari hasil pendampingan. Sehingga permohonan dari PU itu bisa kita teruskan ke BPJPH. Begitu Bapak Ibu. Jadi di awal kita diajari oleh Ustadz Faisal, Ustadz Rozi, wah gampang banget ternyata ya kerjaan pendamping ini, cuman klik-klik-klik aja. Ternyata tidak seperti itu. Karena apa? Karena kebanyakan dari PU mikro dan kecil itu awam terkait dengan IT.
Kadang handphone aja cuman ada handphone yang lama yang cuman bisa untuk ngomong, nggak bisa, bukan Android begitu ya. Jadi mau nggak mau kita yang harus terjun langsung membantu PU. Kecuali kalau PU milenial yang jamur crispy itu PU-nya agak milenial, jadi agak paham IT, bisa menggunakan komputer dan dia sendiri yang melakukan apa namanya upload datanya. Nah, kalau dapat PU-PU yang seperti itu, kita selaku pendamping, wah enak banget gitu ya. Tapi nyatanya bukan begitu, Bapak Ibu. Jadi kita memang harus siap ya, dari A sampai Z-nya harus siap. Lalu database ini, nah ini tadi sudah saya sampaikan dari sistem OS atau si halal, kemudian menghubungi secara langsung, kemudian menghubungi pelaku usaha, bisa menggunakan sistem ya, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota. Nah, ini saran saya, kita harus betul-betul sudah paham dengan apa itu sertifikat halal ya. Jadi nanti jangan sampai pada saat kita mengajukan permohonan kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati Wali Kota atau Gubernur melalui dinas terkait, ya, dinas UMKM-nya, kita nanti ditanya nggak bisa jawab. Nah, jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri terkait dengan sertifikasi halal ini. Nah, bagaimana cara publikasinya? Ya, usaha-usaha kita sudah menyampaikan kemarin, bisa pakai WA, Facebook, IG, dan seterusnya. Nah, ini barangkali kita teruskan saja. Nah, ini kita dibantu kemarin oleh Hidayatullah, dibuatkan flyer seperti ini. Nah, ini yang bisa kita share, ya Bapak Ibu ya, ke medsos kita atau langsung tertuju kepada PU-PU yang kita ketahui atau yang kita dapatkan dari akun OSS atau si halal, ini bisa kita sharekan setelah kita mendapatkan nomor WA-nya. Kemudian ada cara lain lagi, kalau memang kita ada sedikit modal, ya kita buat flyer seperti yang dari Hidayatullah tadi, kemudian kita karang sendiri juga seperti ini juga boleh ya, karena itu kan bagaimana caranya kita mempengaruhi pelaku usaha agar berkenan ya mengikuti kemauannya kita begitu, agar pelaku usaha mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, kemarin saya coba begini nih. Pendaftaran saya buat flyer seperti ini, pendaftaran sertifikat halal gratis. Yang pertama ini, pesan Pak Ustadz Faisal nih, saya ingat betul. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, produk makanan, minuman, serta produk jasa yang terkait keduanya. Wajib, nah penekanannya ini wajib nih Bapak Ibu sekalian, memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. Nah, saya ingat Pak Ustadz Faisal nih, mana nih aturan yang mewajibkan sehingga PU itu merasa sedikit terpaksa ya, karena ini kan undang-undang. Kalau kita ini kan kalau nggak dipaksa kan nggak mau Bapak Ibu ya. Nah, setelah dipaksa itu kira-kira ada kemauan dikit lah. Kemudian kita buatkan semacam himbauan, segera manfaatkan program sertifikasi halal ini ya, bersama dengan LP3 Hidayatullah gratis. Kita kalau bisa buat tulisan gratis itu besar-besar gitu. Karena kalau kita nggak pakai senjata ini, orang kayaknya agak enggan begitu ya, repot-repot kok bayar lagi gitu. Nah, syaratnya seperti ini. Terus kita juga bisa dimudahkan oleh IT ini, teknologi ini teman-teman. Jadi kalau kita ada modal sedikit, kita buat flyer seperti ini, kita print out saja, kita fotokopi banyak, terus kita jalan aja sore-sore ke tempat-tempat PU. Kebetulan di Pekanbaru itu ada jalan kereta api namanya, itu ramai sekali kalau sore-sore. Kita tinggal taruh aja flyer ini. Nah, kita buatkan ada QR code-nya. Jadi kalau yang punya Android bisa scan ini, nanti langsung terhubung ke Google Form. Nah, dari Google Form ini kita bisa lihat sekiranya seperti ini tampilan Google Home-nya dari scan code itu, atau juga melalui link Google Form tadi. Nah, jadi data-data awal aja dulu kita minta ke PU-nya, jangan kebanyakan, nanti kebanyakan malah dia bosan, enggan lagi untuk meneruskan. Nah, yang pertama mungkin yang perlu terkait dengan maksud kita mengundang mereka gitu ya, dengan QR code kita tadi, atau dengan
link G-Form kita. Pendaftaran sertifikat halal gratis. Nah, ini harus ini kayaknya. Nah, terus kita buatkan bla bla blanya kenapa, lalu kita minta mereka mengisi nama, NIK, kemudian NIB kalau mereka sudah ada, NPWP kalau sudah ada, begitu ya. Kemudian alamatnya di mana, HP atau WA aktifnya, menuliskan, terus produk yang ingin disertifikasi halalkan itu apa jenisnya. Jadi kita sudah punya gambaran. Nah, nanti submit. Jadi nanti otomatis ke handphone kita atau ke komputer kita tersambung siapa yang merespon dari flyer kita tersebut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita membuat Google Form-nya. Nanti kita dari sekian banyak flyer yang kita sebarkan tadi, nanti akan kalau PU-PU itu mengisi Google Form kita, keyword kita itu tadi, dia akan terekam di handphone maupun di komputer kita. Jadi kita tinggal menindaklanjutinya untuk berkomunikasi lebih lanjut. Nah, ini salah satu strategi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jadwal kita juga harus kita susun dengan sebaik-baiknya, kita lakukan kesepakatan. Karena apa? Karena saya pernah datang di PU, mereka lagi sibuk menggoreng begitu ya. Bapak nanti aja Pak ya, ini lagi repot katanya. Jadi memang perlu ada janjian sehingga tidak mengurangi, tidak mengganggu kegiatan mereka dalam berusaha gitu. Nah, ini mungkin saran tindak lanjut untuk Ustadz Faisal, untuk teman-teman yang lain. Nah, kita kalau melakukan pendekatan tersistem melalui pemerintahan seperti tadi, kita bisa mulai dari yang terendah, RT, RW, pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga gubernur melalui dinas terkait. Nah, kan kita harus resmi nih Pak Ustadz ya. Jadi kalau bisa kita itu dibuatkan penetapan SK pendampingnya, mungkin 1 SK, dan di lampiran itu kita buatkan per wilayah begitu Ustadz Faisal. Mungkin kami yang di Riau, lampirannya khusus wilayah Riau begitu. Nah, terus ada semacam surat tugas dari LP3 Hidayatullah untuk meyakinkan pemerintahan siapa yang kita hubungi bahwa kita ini untuk legal begitu, bukan kaleng-kaleng begitu, karena zaman sekarang ini banyak penipuan, jadi nanti dikira kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bahkan padahal kita niatnya baik ya untuk membantu pelaku usaha, bagaimana caranya produknya itu dihalalkan. Nah, dengan dokumen-dokumen seperti ini, kami selaku pendamping nanti bisa berkirim surat baik ke pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, atau ke dinas untuk menyampaikan maksud tujuan kita. Jadi kalau kita lakukan visit door to door itu kayaknya memang capek Bapak Ibu. Kita harus bekerja profesional ke depannya. Ini belum saya lakukan. Mudah-mudahan setelah ini kita bersama bisa melakukan ini. Minimal ke kelurahan dulu. Kelurahan itu kan cukup besar, ya, banyak pelaku usahanya. Kita berusaha meyakinkan lurah, ya kita ketemu aja langsung lurahnya, berbekal surat tadi, kalau bisa ada SK-an sama surat tugasnya, terus kita buatkan surat kita selaku pendamping PPH yang kita alamatkan ke Pak Lurah atau Bu Lurahnya. Nah, di situ kita audiensi, kita minta bantu Pak Lurah mengumpulkan pelaku-pelaku usaha yang 500 juta ke bawah yang sesuai dengan persyaratan self declare tadi, dan kita sepakati waktu pendampingannya kapan. Jadi kita minta melalui Pak Lurah untuk mengumpulkan PU itu. Ya, saya yakin ini bisa. Kemarin Ustaz sudah melakukan kecamatan ya. Mudah-mudahan ini bisa kita tiru, kita replikasikan di daerah kita masing-masing. Karena kalau kita face to face langsung itu kayaknya agak merepotkan Bapak Ibu sekalian. Apalagi tugas kita juga ada ya selain kita menjadi pendamping ini. Nah, kira-kira itu. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa sedikit membantu lah untuk kita bersama di sini. Jadi Bapak Ibu, dengan pendampingan pembuatan dokumen SJPH sampai visitasi, kemudian verifikasi validasi online yang kita lakukan, insya Allah dapat kita pertanggungjawabkan di dunia akhirat begitu kehalalan produknya.
Mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ustadz, sekilas pengalaman kami selaku pendamping PPH di Pekanbaru, Riau khususnya. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat ya selaku pejuang halal di Indonesia di wilayah kita masing-masing. Apalagi kalau teman-teman yang rame di wilayahnya itu ada lebih dari 3-4 orang, itu bisa membentuk satu komunitas pendampingan PPH, bekerja sama, pendekatan ke pemerintahan itu kayaknya jauh lebih enak ya daripada sendiri. Saya hanya berdua nih dengan Mas Fatoni di Pekanbaru. Namun kita juga berjauhan tempatnya. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf lebih kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.